Hadis yang ke-48. Al-haditsu ats-tsamin wal arba'un. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: arba'un man kunna fihi kana munafiqan, wa in kanat khaslatun minhunna fihi kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza khasama fajara, wa idza ahada ghadar. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis 48 dari Abdullah bin Amr. Maksudnya Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Karena Abdullah juga sahabat, dan Amr bin al-As juga adalah sahabat. Ayah dan anaknya dua-duanya adalah sahabat. Dan keduanya terkenal sebagai ahli ibadah. Ahli ibadah. Dan menakjubkan dalam kisah Abdullah bin Amr bahwasanya dia termasuk sahabat yang nikahnya pernikahan dini. Kalau nggak salah baru umur 15 atau berapa gitu dinikahkan. Itu Abdullah bin Amr ibn al-As. Baik. Abdullah bin Amr ibn al-As, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fi, 4 perkara. Apabila manusia memiliki 4 perkara tersebut, maka dia adalah munafik. Apabila 4 perkara ini ada pada diri seorang, maka dia disebut munafik. Wa in kanat khoslatun minhunna fi kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'ah. Kalau salah satu perangai ini ada pada diri seorang, maka pada dirinya terdapat sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Paham ini ya? Jadi kalau 4 perkara ini ada pada diri seorang, namanya apa? Munafik murni. Tapi kalau salah satu saja yang dia memiliki salah satu sifat dari 4 perkara ini, berarti tidak kita hukumi munafik, tapi dia punya sifat munafik sampai dia meninggalkannya. Yaitu apa? Idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara, dia dusta. Wa idza wa'ada, kalau dia janji, akhlafa. Dia mengingkarinya, tidak menunaikan janjinya. Wa idza khasama fajar. Kalau dia berdebat, curang. Wa idza ahada ghadar. Kalau dia membuat perjanjian, akad perjanjian, ghadar, dia mengkhianati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ini adalah menceritakan kepada kita tentang sifat-sifat munafik. Apa sih munafik itu? Munafik adalah memiliki definisi secara umum dan secara khusus. Ya, munafik memiliki definisi secara umum dan secara khusus. Secara umum, munafik adalah seorang yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Munafik adalah seorang yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Ini makna secara khusus. Munafik adalah seorang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ini makna secara khusus. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Dan nifaq, ini dibagi oleh para ulama menjadi 2. Nifaq terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah an-nifaqul i'tiqadi. Munafik i'tiqad. Dalam keyakinan, i'tiqad. Dan ini yang dimaksud dalam definisi, yaitu apa? Seorang yang menampakkan keislaman, tetapi pada hakikatnya dia adalah menyembunyikan kekafiran. Seperti misalkan Abdullah bin Abi Salul, Abdullah bin Ubay bin Abi Salul dan teman-temannya, yang dibongkar kedoknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan Islam, tetapi pada hakikatnya adalah kafir. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka adalah berada di neraka, bahkan di paling dalamnya, dangkalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina lafid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di bagian bawah neraka, paling bawah. Ini adalah munafik apa? I'tiqadi, kafir. Cuma bedanya apa? Kalau orang munafik itu nampaknya Islam, sholat, puasa, jihad bersama orang-orang Muslim juga. Cuma pada hakikatnya dia menyembunyikan kekufuran. Dia nggak mampu untuk menyelisihi karena dia berada di kaum Muslimin. Oleh karena itu, ketika di Mekah nggak ada orang munafik karena mereka mampu untuk menampakkan apa? Kekafirannya. Berbeda ketika di Madinah. Di Madinah banyak orang-orang munafik
Kenapa? Karena mereka nggak mampu untuk melawan Nabi SAW dan para sahabatnya. Kan gitu. Tapi mereka juga nggak menerima. Nah ini. Itu nifaq i'tiqadi. Nifaq yang kedua adalah nifaq amali. Nifaq amali. Dan itulah yang dimaksud di dalam hadis ini. Nifaq amali. Yaitu sifat-sifat yang hal ini merupakan sifatnya orang munafik. Tetapi tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ini diperhatikan ya. Bedanya antara nifak yang pertama sama nifak yang kedua. Kalau nifak yang pertama itu adalah ada orang muslim, kemudian juga berdusta. Kan gitu. Ya kan? Ada orang muslim. Kalau kamu tanya, muslim? Muslim. Kadang dia berdusta kalau ngomong. Bukan berarti kemudian, wow, anta munafik. Fiddarkil asfali minan nar. Harus dibedakan ya. Ini pentingnya. Yang itu para ulama membedakan. Enggak asal sikat saja. Dipukul rata semuanya. Ya, harus dibedakan. Jadi nifak ada dua. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi, yang kedua adalah nifak amali. Baik, apa yang dimaksud dalam hadis ini? Nifak i'tiqadi atau amali? Nifak amali. Kata Nabi, arba'un man kunna fi. Nah, ini adalah Nabi SAW di sini menyebutkan tentang 4 sifatnya orang munafik. Ya, 4 sifatnya orang munafik. Yang hendaknya bagi kita sebagai seorang muslim untuk meninggalkannya. Kita semuanya nggak mau disebut munafik. Nabi menceritakan ini agar kita menjauhinya. Baik, yang pertama apa? Idza haddasa kadzaba. Kalau dia bercerita, ngomong, dia itu dusta. Ini satu. Sifat yang pertama. Kalau ngomong, dusta. Kadib. Apa sih kadib itu? Kadib adalah al-ikhbar bihilafil waqi'. Itu kadib. Ya. Dusta itu adalah menghabarkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Mengabarkan A, padahal kenyataannya adalah B. Itu namanya dusta. Dan dusta adalah satu dosa. Nabi SAW pernah mengatakan, Iyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Ya, waspadalah kalian dari dusta, karena dusta itu adalah mengantarkan kepada seorang kepada kejahatan, kemaksiatan. Namanya dusta. Orang dusta pertama dari mana? Bayangkan ini salah satu bagaimana dosa itu ya bisa melipat gandakan dosa. Misalkan ada seorang ditanya, antum dari mana? Dia misalkan dari tempat, dari tempat maksiat. Tapi ngomongnya, enggak, dari pasar. Udah dusta kan? Satu. Beli apa di sana? Tadi beli baju. Dusta lagi kedua. Berapa bajunya? Harganya? Dusta lagi. Betul apa enggak? Tambah banyak ngomong, tambah banyak. Nah, itulah artinya bahwasanya satu dosa itu adalah menuju kepada kefujuran. Dan kalau sudah banyak dosa, neraka tempatnya. Baik, itu yang pertama, sifat yang pertama, yaitu apa? Dusta. Ya, seorang muslim bukanlah orang yang pendusta. Sifat ini adalah sifat yang tercela. Yang kedua, wa idza wa'ada ahlafa. Kalau dia janji, dia mengingkari, tidak menepati. Ini sifat orang munafik. Janji-janji, ya, bukro-bukro, tapi apa? Cuma kalam fadhi, omong kosong saja. Ini adalah apa? Salah satu sifat munafik juga. Ya, yang hendaknya apa? Dihindari. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga janji-janji kita. Wahfadhu aimanakum. Ya, jagalah janji-janji kalian. Ya. Baik. Jadi oleh karena itu tidak boleh banyak janji kalau kamu merasa kamu tidak mampu untuk memenuhinya. Kemudian kalau kamu janji, ya, usahakan untuk tepati, untuk ditepati. Jadi menyelisih janji ini adalah salah satu perangai dari apa? Orang-orang munafik. Dan menakjubkanku ya ikhwani, bahwasanya hal ini untuk menepati mengingkari janji itu sejak sejak zaman jahiliyah jelek, tercela. Sini ada satu perkataan bagus dari orang jahiliyah ini. Orang jahiliyah, tapi menganggap bagaimana orang mengingkari janji itu adalah tercela, ya. Auf ibnu Nu'man, yang hidup pada zaman jahiliyah, orang kafir. Dia mengatakan, la ayyamutar rajulu atasha khairun lahu min ayyakuna muhlifan lahu, ya, muhlifan limau'idihi. Seorang itu mati kehausan lebih baik daripada dia ingkar janji. Ya. Mati kehausan lebih baik daripada ingkar janji. Siapa yang mengatakannya? Auf ibnu Nu'man, yang dia adalah orang yang hidup zaman jahiliyah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya akhlak ini sudah tercela sejak zaman jahiliyah. Islam menekankan lagi. Karena memang sifat ini adalah sifat yang tercela. Baik. Sifat yang ketiga adalah apa?
Wa idza khasama fajar. Kalau dia berdebat curang. Ya, maksudnya curang adalah apa? Melampaui batas. Ya, melampaui batas. Sehingga sesuatu yang batil jadi benar, sesuatu yang benar jadi batil. Ada sebagian orang ya, kalau debat nggak mau kalah, pokoknya harus menang. Benar atau nggak benar, yang penting dia harus menang. Benar apa enggak? Pokoknya kalau debat harus menang, sekalipun dia yang keliru. Ya, kalau nggak keliru, dia yang benar, bukan masuk dalam hal ini. Ya, di sini maksudnya adalah fajaro. Fajaro itu adalah yang berlebihan, melampaui batas. Dia sebenarnya adalah keliru, tetapi apa? Curang. Dan ini juga banyak dalam pengadilan-pengadilan. Ya, dengan modal suap, akhirnya bisa melepaskan seorang yang salah. Atau dengan suap juga menyalahkan orang yang nggak salah. Ya, dengan dokumen-dokumen palsu misalkan, saksi-saksi yang buatan palsu. Ya, akhirnya orang yang keliru bisa bebas. Orang yang nggak keliru bisa keliru. Ini adalah termasuk dalam hadis ini. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang bagi kita di dalam berdebat untuk tidak adil. Hendaknya kita sekalipun berdebat, sekalipun kepada orang yang kita benci. Kata Allah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan karena kalian benci kepada seseorang, kemudian kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena hal itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Baik, jadi ini, oleh karena itu salah satu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW juga dalam sebuah hadis, ya, saya takutkan adalah apa? Ya, seorang yang pandai bersilat lidah. Masuk dalam hadis. Ya, kalau debat, sebenarnya dia itu salah, tapi bisa dia yang menang. Ya. Yang keempat adalah wa idza ahada qadar. Kalau dia mengikat perjanjian, dia qadar, mengkhianati. Ya. Melanggar perjanjian. Kalau kepada seorang muslim jelas haram. Ya. Kalau kita sudah perjanjian misalkan dengan seorang muslim, ya, perjanjian begini dalam muamalat, dalam pernikahan atau jual beli, misalnya ya, masuk ya, maka haram bagi kita untuk menerjang ikatan perjanjian tersebut. Bahkan kepada orang kafir pun, ya, yang sudah saling mengikat perjanjian, boleh bagi kita untuk menerjangnya. Dengan itu, kalau misalkan ada sekelompok orang kafir mengikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling perang, ya, seperti dulu yang dilakukan oleh Nabi dengan orang-orang Yahudi. Ya, mu'ahad, saling berjanji untuk tidak saling apa? Perang. Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, "Man qatala nafsan mu'ahadan bi ghairi haqqin lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh ya, seorang kafir mu'ahad, saling ada perjanjian tadi ya, untuk tidak saling perang, dibunuh, maka tanpa ada alasan yang benar. Kalau ada alasan yang benar, seperti karena dia misalkan membunuh, berarti kisos, atau karena dia berzina, itu lain lagi urusannya. Kalau dia tanpa alasan yang benar, maka berarti apa? Kata Nabi, dia tidak mendapatkan baunya surga. Padahal baunya surga sejauh berapa? 40 tahun dapat dicium. 40 tahun baunya dicium jaraknya. Baik. Jadi ini kepada orang-orang kafir pun, kepada orang-orang musyrik pun, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kemudian kepada orang-orang muslim? Maka ini lebih utama. Oleh karenanya, apabila kita mengadakan perjanjian, ikatan perjanjian, tidak boleh bagi kita untuk mengkhianatinya. Ya, perjanjian misalkan dalam masalah jual beli kita berjanji, ada ikatan perjanjian, atau dalam masalah pernikahan, atau dalam masalah pekerjaan, ya, tidak boleh bagi kita untuk mengkhianatinya. Baik. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama adalah bagusnya cara pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia menyebutkan terlebih dahulu bilangan, yaitu mana? Arbaun, 4. Ya, baru kemudian menyebutkan apa? Secara terperinci. Apa fungsinya? Dulu pernah kita sampaikan kan? Apa fungsinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan secara global dulu, baru kemudian secara terperinci? Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Masih ingat?
biar bikin penasaran. Nah, ya, agar seorang pendengar dia merasa penasaran sehingga hatinya pengen lebih tahu tentang perinciannya, kan gitu. Ada 4 perkara, misalkan. Penasaran, apa sih 4 perkara itu? Kan gitu. Akhirnya dia lebih bersemangat untuk lebih tahu. Baik. Yang kedua, bahaya terkumpulnya sifat-sifat nifak ini pada diri seorang. Karena Nabi SAW mengatakan kana munafiqun. Kalau terkumpul 4 sifat ini pada diri seorang, berarti dia adalah seorang munafik. Baik. Yang ketiga, larangan dari dusta dalam berbicara, dan bahwasanya dusta termasuk sifat munafik. Dusta semuanya jelek, kecuali yang dikecualikan oleh Nabi SAW. Nabi membolehkan dalam beberapa tempat untuk dusta. 1, coba yang tahu? Dalam perang, kemudian dalam suami istri, gitu kan? Satunya lagi apa? Mendamaikan, ya, di antara 2 orang yang bertengkar. Dalam peperangan, al-harbu qut'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perang itu adalah tipuan. Dia yang cerita bahwasanya Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang pandai di dalam bersiasat. Diceritakan bahwasanya beliau jika biasa kalau lagi berhadapan begini perang, itu tanding kan? Tanding. Ya, yang disuruh oleh Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Dia oleh pendekar. Baik. Ali bin Abi Thalib ketika mau berhadapan, dia mengatakan, ya, kepada musuhnya, kenapa saya kok musuhnya 2? Apa maksudnya? Satu-satu dong, jangan 1 lawan 2. Akhirnya orang tersebut menoleh, karena merasa dia sendiri kan, kok ada yang temannya. Akhirnya ketika menoleh langsung ditebas oleh Ali bin Abi Thalib. Siasat, ini boleh. Tapi yang kedua adalah mendamaikan. Kalau ada 2 orang yang misalkan sudah saling tengkar, permusuhan diri, kemudian didamaikan, maka ini boleh. Yang kedua adalah antara suami istri juga, gombal sama istri boleh dikit-dikit, ya. Tapi jangan bohong terus-menerus, ketahuan malah repot, ya. Tapi semua itu ditinjau dari apa? Maslahat juga. Jangan sampai kemudian kita bohong tetapi malah ketahuan sehingga malah mendatangkan mafsadat yang lebih besar. Perhatikan hadis ini, ya. Sebagian para ulama mengatakan ini bukan dosa sebenarnya. Mereka mengatakan ini adalah tauriyah. Ya, tauriyah itu adalah mengucapkan satu ucapan, ya, yang dipahami oleh pendengar berbeda maksudnya. Berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan. Seperti misalkan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ditanya oleh orang-orang kafir ketika hijrah kan sama Nabi SAW. Siapa itu? Ya, kata Abu Bakar apa? Hadi. Ini adalah penunjuk hadis sabil. Ini adalah penunjuk jalanku. Penunjuk jalanku. Nabi Muhammad SAW dinamakan penunjuk jalanku. Maksudnya Abu Bakar, ya, Nabi SAW adalah menunjukkan jalan yang lurus, agama Islam. Tapi yang dipahami oleh pendengar apa? Penunjuk jalan, yaitu untuk penunjuk jalan ke mana lah, ke arah mana yang akan dijadikan tujuan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Seperti juga perkataan Ummu Sulaim tatkala mati anaknya Abu Talha, gitu kan? Ya, bagaimana Abu Talha sayang kepada anak itu kemudian meninggal dunia, kemudian udah jangan kalian kasih tahu. Setelah malam, ya, Abu Talha, pokoknya dia berdandan kemudian melakukan apa yang dilakukan suami istri, kemudian baru ditanya sebelumnya, bagaimana keadaan anak kita? Kata Ummu Sulaim, keadaannya sekarang lebih baik, lebih baik daripada kemarin. Dan meninggal. Maksud Ummu Sulaim, ya, karena orang yang meninggal lebih baik, ya kan? Gak tersiksa. Berbeda kalau orang sakit-sakitan malah tersiksa, kan? Sekarang lebih baik. Yang difahami Abu Talha adalah sekarang agak sembuh. Ini yang disebut dengan apa? Tauriyah. Ya, jadi mengucapkan satu ucapan, ya, yang difahami oleh pendengar berbeda dengan maksud pengucapnya. Baik. Yang keempat adalah larangan mengingkari janji. Kemudian yang kelima adalah larangan mengingkari janji. Mengingkari janji ini ada 2 model. Model yang pertama, memang sejak pertama dia niatnya untuk tidak menepati janji. Ya, model pertama adalah sejak ketika dia janji, niat pertamanya dalam hatinya memang dia tidak mau menepati janji. Ini adalah paling jelek. Yang kedua adalah dia janji, kemudian setelah itu dia ingkari tanpa ada sebab, malas. Ini pun juga termasuk ingkar janji. Tapi mana yang lebih parah? Yang lebih parah adalah yang pertama. Karena sejak awal janji dia sudah niat untuk tidak menepatinya. Baik. Yang kelima adalah larangan dari curang di dalam berdebat.
Ya, curang di dalam berdebat. Yang keenam adalah larangan dari mengingkari perjanjian, ikatan perjanjian. Demikian yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.